Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Firman Tritowaseso. Nama saya Mas Rian Firmansyah. Dan sebelumnya mohon maaf mas, namanya mas. Nama saya Awan Dari bagian divisi. dari Divisi Pasopati 2 dalam penanganan penyelenggara penegakan perda. Ya. Sebelumnya saya ingin menanya aspek-aspek resiko dalam kode resiko Satpol PP mas ya. Pertama, kategori resiko. Resiko apa saja yang termasuk kategori keuangan, operasional, SDM, atau citra publik di lingkungan Satpol PP? Dalam artian? Dalam artian seperti contohnya sebagai kategori apa resiko kategori dalam keuangan, terus operasional, terus SDM dan citra publik. Dalam Resikonya itu apa aja? Kalau masalah resiko, kita resiko terhadap keamanan dalam bertindak ya. Ya. Dalam artian resiko di sepanjang kita beroperasi menjalankan tugas itu menyangkut pada keselamatan di saat kita bekerja. Itu resiko yang penting karena taruhan ya setidaknya taruhan kita juga taruhan nyawa. Dalam artian kita langsung berkontak sosial langsung terhadap penyalahgunaan atau pelanggar-pelanggar orang-orang yang melakukan pelanggaran peraturan daerah. Contohnya berjualan di bahu jalan yang tidak di tempat semestinya, atau melakukan kriminal. Contoh kriminal yang dimaksud seperti tawuran ataupun balapan liar. Kita pun juga melakukan penindakan hal-hal yang merugikan ya orang-orang yang melakukan tindakan penyalahgunaan perda itu. Dan yang kemudian itu resiko terhadap kita itu terhadap nyawa. Nah, semisal kalau memang terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya kita juga terjadi kecelakaan, nah itu juga resiko dan menyebabkan kita juga ada kerugian material ya. Dan kerugian kendaraan operasional juga. Terkadang dulu juga Satpol itu kesannya itu seperti yang kita mengobrak-obrak pasar ataupun mengobrak-obrak PKL. Hal-hal itu kita tegaskan dalam artian apa? Dalam artian kita menjalankan tugas apa yang diberikan oleh pimpinan. Jadi kita itu pelaksananya. Berarti menjalankan sesuai apa yang perda yang berlaku mas. Perda yang berlaku di Kota Surabaya. Banyak aturan-aturan yang ada di Kota Surabaya dibanding kota-kota lainnya. Bisa juga dibaca dalam Perda pasal 2 tahun 2014 yang sekarang diupgrade menjadi pasal 2 tahun 2020 dengan kelengkapan aturan-aturan yang ada di dalam pasal tersebut. Oh yes. Terus untuk unit bidang mana yang misalnya penegakan perda, terus perlindungan masyarakat, ketertiban umum dan administrasi yang paling sering menghadapi risiko tertentu? Oh, itu bagian Trantibum. Itu bagian apa mas? Ketertiban, ketentraman dan ketertiban umum serta pengayom warga juga. Seperti itu. Dalam artian timnya di Satpol PP itu banyak. Ada tim Basumda, bagian penegak perda, bagian Tribum. Yang paling sering itu kita. Ya salah satunya tim-tim seperti tim Pasopati, tim Alugoro, tim Jatisuro, tim Jolodoro yang langsung terjun ke lapangan. Yang lebih sering terjun ke lapangan menghadapi orang-orang yang menyalah aturan dari penegakan perda. Seperti itu. Jadi kalau penegakan perda berarti lebih banyak orang yang ngeyel apa? Oh ya pasti banyak orang yang ngeyel dan tidak terima kalau kita lakukan penertiban. Itu lebih banyak seperti kayak kerugian waktu juga. Kalau itu sih memang kita kalau kerugian waktu sih nggak terlalu mempermasalahkan soal itu karena kita memang sudah diberikan tanggung jawab untuk memelihara ketertiban umum di Kota Surabaya. Akan tetapi dengan cara kita melakukan penindakan yang benar sesuai dengan SOP ataupun kita juga melakukan dengan cara humanis agar agar yang kita tindak itu juga merasa legowo ataupun terima akan sanksi yang nanti diberikan. Contoh sanksinya ke mereka kalau menyalahgunakan tetap nekat melanggar peraturan daerah, contohnya kita kasih sanksi secara lisan, teguran. Yang kedua kalau ngeyel pun kita kasih
sanksi administrasi Iya. berupa mengamankan BB, dan itu pun kita berikan surat tilang. Nah, tapi dengan cara yang humanis. Karena apa? Itu akan mempengaruhi citra dari Satpol PP Kota Surabaya. Kita berusaha untuk memperbaiki dan memperbaiki bagaimana citra Satpol PP Kota Surabaya lebih baik lagi. Kalau untuk perlawanan pada saat penertiban itu lebih sering apa jarang? Kayak berarti kan kayak kemarin ada berita penggusuran apa namanya Di Rusunawa nama, yang deket Kodam itu. oh ya, Katanya kan lebih itu baik sampai orang semua yang ngeyel pada belum bayar tapi tetap ingin tinggal di situ, itu gimana Nah, responnya? untuk responnya itu kita melakukan berbagai cara awal. Dalam artian apa? Kita memberikan surat agar mereka tahu bahwasannya ini nanti harus ada pembayaran ataupun surat dari pusat ke kecamatan agar tahu hal-hal apa saja yang membuat mereka itu harus pindah. Seperti itu. Tapi sebelum kita melakukan tindakan tersebut, kita kasih surat edaran biar mereka nggak langsung kaget moro-moro langsung disuruh pindah, nggak mungkin. Tapi mungkin banyak yang beberapa orang di sana tidak terima. Jadi mungkin masih melakukan perlawanan pada kita. Tapi kita tetap mohon maaf, itu pun dikasih masa tenggang waktu. Dalam artian meringkes-ringkes atau seperti apa, kita kasih tenggang waktu. Jadi nggak langsung asal main nyuruh pergi. Tapi kalau ada perlawanan Satpol PP apa akan tetap seperti kan pemukulan terus ada apakah Satpol PP harus melakukan? Tidak ada, tidak ada hal yang diperbolehkan kita melakukan pemukulan terhadap warga seperti itu, karena kita juga ya pengayom warga. Kenapa harus kita melakukan tindakan seperti itu? Mungkin kalau dikatakan tegas, kita harus tegas, tapi tidak boleh melakukan adanya tindakan kontak fisik di dalam kerjaan tersebut, seperti itu. Berarti lebih tepatnya Satpol PP aslinya mengayomi, melindungi dan menjaga masyarakat ya. Betul sekali. Jadi nanti dirasa nanti seperti kita melakukan hal-hal yang tidak diinginkan itu sudah kita minimalisir, dan kita pasti diberikan arahan-arahan agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti kalau dilakukan pemukulan atau apa. Kita pasti menghindari hal-hal yang akan mengandung merugikan kami maupun warga Kota Surabaya. Baik, terima kasih. Untuk bagaimana berarti yang resiko yang paling tinggi hasilnya seperti terantibum Nah, ketentraman ketertiban umum itu yang resiko yang paling tinggi. Karena lebih langsung terjun langsung untuk melakukan penindakan masyarakat yang melakukan pelanggaran peraturan daerah. Kalau untuk contoh kejadiannya, situasi nyata yang pernah jadi dianggap sebagai resiko di lingkungan Satpol PP ini, Mas, kayak di lingkungan kota ini ya? Iya. Mungkin seperti unjuk rasa di dalam balai kota. Oh ya, tapi kita di ring 2. Dalam artian ring pertama nanti ada jajaran samping dari kepolisian, kita di ring keduanya. Itu menyangkut bagaimana kita mengamankan fasilitas umum milik pemerintah kota agar tidak terjadi kerugian besar terhadap fasilitas umum. Dan yang kedua mungkin kejadian seperti mengamankan balapan motor maupun tawuran, itu juga resikonya juga tinggi. Dalam artian kita berkendara langsung menindak dengan cara bagaimana cara yang benar-benar aman untuk menjangkau orang-orang tersebut agar tidak terjadi sampai hal-hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan ataupun lainnya. Berarti lebih menjaga aset yang ada di Kota Surabaya, Mas. Aset juga, dan juga ya menertibkan PKL-PKL yang di bahu jalan yang tidak semestinya jualan di bahu-bahu jalan. Kalau ancaman yang paling berpotensi mengganggu pelaksanaan tugas Satpol PP itu apa, Mas? Kalau ancamannya mungkin sih kadang itu ya dilakukan penyerangan secara tiba-tiba, itu juga pernah. Cuman kita sering tapi mungkin sekarang udah nggak terlalu sering. Kalau zaman dulu-dulu itu masih sering. Sekarang sudah kita bagaimana cara kita bersosialisasi, bagaimana kita mengajak mereka berbicara agar hal-hal yang mungkin miskomunikasi itu bisa di-clearkan. Jadi nggak sampai adanya tindakan kontak fisik seperti itu. Terus untuk penyebab utama munculnya resiko apakah dari internal atau dari eksternal, seperti internal perawatan, SOP, SDM, atau kebijakan lingkungan dan masyarakat? Kalau dari kebijakan internal penyebabnya
kalau penyebab dari kebijakan internal itu kita rasa itu sesuai standar SOP yang diberikan pimpinan itu sudah sesuai. Tapi akan tetapi kita akan selalu belajar lagi untuk memperbaiki SOP-SOP yang mungkin tidak sepantasnya di itu. Jadi kita tingkatkan SOP-SOP kita. Kalau penyebab untuk eksternal sendiri mungkin dari hal-hal yang tidak terduga seperti orang-orang yang melanggar perda melakukan penyerangan ataupun amarah-amarah omongan kata-kata kasar terhadap kita harus bagaimana menyikapi dengan humanis tapi tetap terukur. Dan terus untuk penyebab apa dampaknya Mas kayak terhadap kinerja keselamatan petugas terus pelayanan publik atau di lembaga apa Mas dampaknya kayak perlawanan terus apa namanya orang melanggar tapi tetap terus kan biasanya kan PKL udah ditertibkan terus melakukan lagi. Oh gitu ya, dampaknya seperti Tom and Jerry, kita melakukan penindakan tapi kan namanya juga orang yang melakukan pelanggaran perda itu adalah orang-orang juga yang ingin mencari rezeki tambahan atau mencari rezeki untuk makan dan minum ya mungkin ya sama dengan kita juga mencari rezeki tapi dengan cara menindak pelanggar perda itu, dan mereka pun juga kita saling memahami. Akan tetapi ya bagaimana cara kita untuk memberikan efek jerah terhadap pelanggar perda ya, seperti contohnya kita memberikan surat tilang, jadi mengamankan BP biar mereka kapok, dan kita pun tidak diam dan tidak menutup mata. Pimpinan juga akan memberikan lahan ataupun tempat agar mereka bisa menghasilkan rezeki di tempat yang semestinya, seperti itu. Banyak kan sekarang ada sentra kuliner ataupun tempat-tempat sentra untuk mereka berjualan, jadi itu nanti diurus oleh kecamatannya masing-masing, pasti didata seperti itu. Terus untuk strategi pencegahan Mas, langkah-langkah apa yang diterapkan Satpol PP untuk mencegah risiko sebelum itu terjadi? Misalnya pelatihan rutin, pemeliharaan alat, pemeliharaan SOP atau sosialisasi ke masyarakat. Ya untuk seperti itu kita selalu diberikan arahan sebelum kita melakukan pekerjaan. Kita akan diadakan apel. Jadi apel itu kita akan berikan arahan oleh pimpinan bagaimana cara kita itu bertindak. Itu kita ditekankan lagi agar apa? Agar meminimalisir terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang pertama. Yang kedua, ada kegiatan rutinan dalam sebulan sekali, dalam artian pemberian sosialisasi, pemberian memperbarui SOP yang masih kurang dan kita tingkatkan lagi. Terus bagaimana pengembangan SDM untuk para petugas Satpol PP Kota Surabaya agar lebih baik ke depannya. Terus untuk strategi antipasi Mas, jika risiko itu tetap terjadi, strategi apa yang disiapkan untuk mengantisipasikan dan meminimalkan dampaknya? Nah, contoh yang pertama kita lakukan sosialisasi dulu ya. Sosialisasi bagaimana face to face, dalam artian omongan dulu agar kita dapat merangkul mereka bagaimana apa yang mereka inginkan, apa yang mereka inginkan terhadap kami, agar mereka dapat mencari rezeki dengan pekerjaan yang semestinya. Dan setelah itu kalau memang mereka sudah menemukan titik tengahnya, baru kita adakan rapat bersama pimpinan. Yang kedua, kalau memang sudah mencari titik tengah terus tetap mereka melanggar, otomatis kita lakukan penindakan secara tegas. Ya, caranya seperti apa? Pertama, kita amankan BP tersebut, kita berikan surat tilang. Yang kedua, kita bawa orang tersebut, kita bina di dalam kantor Satpol PP. Kalaupun yang benar-benar melanggar, kita bawa juga ke dinas sosial seperti itu. Berarti itu strategi antisipasinya gitu ya? Soalnya kan banyak kan orang ngeyel semua. Iya, seperti itu. Jadi nanti setelah itu ya pasti nanti ada yang membina, biar biar menemukan titik tengah ataupun titik jalan yang biasanya buntu menjadi lancar lagi, seperti itu. Terus untuk penanggung jawab Mas, siapa pihak atau pejabat yang bertanggung jawab dalam pengelolaan dan pengawasan risiko di masing-masing bidang Satpol PP? Apakah sudah secara resmi? Untuk penanggung jawabnya itu pastinya itu dari kepala bidang kita masing-masing, kepala bidang Tantribum ada, kepala bidang Basumda maupun Gakda itu ada kepala bidang sendiri, dan yang akan bertanggung jawab ke atasan, ke Kasatpol PP.
Kasat Pol PP. Kepala Satuan ini. Kepala Satuan Pol PP Kota Surabaya. Surabaya. Udah Mas. Itu aja. Sekian dari kami atas wawancaranya bersama Mas Ya. Awan bagian ini Mas Bagian Pasopati. Pasopati Tratimbum Satpol PP Kota Surabaya. Saya Pemer Graseso. Saya Mas Rian Firmansyah. Sekian dari kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.